Kembali viral, video Panglima Tinggi KKB Papua ancam Presiden Jokowi, perang berlanjut. Viral lagi di media sosial video yang merekam peringatan KKB Papua memberikan ancaman kepada Presiden Joko Widodo. Dalam video tersebut tampak seorang pria diduga Panglima Tinggi KKB Papua bernama Daimanus Magayogi menginginkan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Mereka juga ingin agar perundingan tersebut diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dilansir dari Tribun Palu pada 27 Juli 2022, dalam artikel Panglima KKB Papua kirim permintaan khusus kepada Jokowi, perang berlanjut jika tak dipenuhi. Kami sudah tegaskan berulang kali bahwa tetap menolak dialog Jakarta-Papua versi Indonesia dari LIP maupun Komisi Nasional HAM. Kedua lembaga itu menawarkan dialog dengan kelompok bersenjata Papua Barat selama ini, kata Daimanus Magayogi. Menurut Daimanus Magayogi, TPNP BOPM bersama Tentara Revolusi West Papua TRWP dan West Papua Army menginginkan perundingan damai bukan dialog, tapi perlu diawasi UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau negara anggota PBB, yaitu Melanesia, Sport Grup MSG, Pacific Island Forum PIF, dan Afrika Sarabia Pasifik ACP, katanya. Daimanus Magayogi mengatakan yang terjadi di Papua merupakan masalah politik sehingga harus diselesaikan secara politik. Tidak bisa masalah politik diselesaikan dengan pembangunan atau kesejahteraan diselesaikan dengan undang-undang. Tidak bisa, tegasnya. Dia menegaskan perundingan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat adalah jalan keluar menuju pangkuan negara Republik West Papua. Apabila Indonesia tidak menanggapi, lanjut Daimanus Magayogi, pihaknya akan mengirim pasukan mengancam beberapa daerah. Pihak tidak berhenti perang sampai Papua Barat merdeka. Daimanus Magayogi juga menyinggung peristiwa pembantaian sejumlah warga di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Peristiwa 10 orang tewas itu sebagai akibat dari ulah pemerintah yang tidak mengedepankan dialog terkait penyelesaian konflik di bumi cendrawasih, ujarnya. Dikutip dari surya.co.id pada Juli. Sebelumnya Wakil Ketua MPR Arsul Sani membeberkan analisis terkait aksi teror KKB Papua yang semakin brutal dan tak kunjung padam. Hal ini diungkapkan Arsul dalam secara diskusi bertajuk Dialektika Demokrasi dengan tema KKB Papua kembali berulah di mana kehadiran negara. Arsul Sani mengungkapkan pandangan bahwa konflik di Papua harus dilihat dari sisi demografi dan sosial Papua dengan daerah lain yang pernah konflik, yaitu Aceh. Dengan perbandingan ini, Arsul melihat bahwa memang persoalan Papua ini jauh lebih kompleks, penyelesaian jauh lebih rumit dari konflik di Aceh. Pertama, Papua terdiri dari banyak suku, keberagamaan jauh lebih banyak daripada Aceh. Kedua, di Aceh ada tokoh yang disebut Wali Nangroe yang menjadi primus inter pares atau tokoh pemersatu. Sedangkan di Papua tidak ada. Para kepala suku di Papua memiliki otonomi sendiri untuk mengendalikan suku masing-masing. Hal inilah yang saya lihat ada di dalam KKB. Para anggota KKB Papua hanya memiliki hubungan koordinatif, tapi tidak ada yang memiliki kewenangan otoritatif, di mana satu kelompok memiliki pengaruh besar dan bisa menguasai kelompok lainnya, kata Arsul. Padahal selanjutnya, keberadaan tokoh pemersatu ini dalam penyelesaian konflik di Papua menjadi faktor yang sangat penting. Selain kiprah tokoh pemersatu, penyelesaian konflik juga harus dilakukan dengan melakukan pendekatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan dibantu TNI yang di dalam ilmu tentang keamanan disebut sebagai military aid to the civil authorities MACA atau konsep pembantuan bukan penegakan militer atau perang.
Sebab saya khawatir jika aksi yang dilakukan KKB direspon pendekatan penegakan militer, maka isu pemisahan Papua dari NKRI akan semakin menguat di level internasional. Selain penegakan hukum yang juga harus dilakukan dan ditingkatkan juga oleh pemerintah adalah operasi non penindakan atau pendekatan sosial kepada masyarakat tegasnya. Sementara itu, Yoris Raweyi sebagai Ketua MPR for Papua merespon aksi keji yang dilakukan KKB Papua dan menyampaikan beberapa pandangan resmi. Pertama, menyampaikan duka mendalam kepada para korban KKB Papua. Kedua, diduga aksi KKB Papua akhir-akhir ini terfokus pada wilayah konflik, tidak hanya menyasar orang asli Papua, tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim. Ketiga, aksi kekerasan KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI di tengah upaya pemerintah dan rakyat Papua dalam membangun Papua melalui kebijakan otonomi khusus Jilid 2 demi tatanan baru tanah damai Papua masa depan.